Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Kali ini kita akan melihat pokok karet. Nah, kebetulan ini masih pagi ya, kebetulan tadi malam hujan deras ya, sehingga pada pagi hari ini pokok karet masih dalam keadaan basah ya. Jadi masih dalam keadaan basah. Nah, sebagaimana biasanya di perkebunan karet atau di kebun karet, kalau kita memiliki karet, buat teman-teman yang biasa menderes karet sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sepagi mungkin itu lebih bagus, karena getah lebih pagi itu akan lebih cepat keluar atau lebih banyak keluar kalau pada saat pagi hari. Nah, tapi kali ini pada tadi malam terjadi hujan lebat ya, jadi hujan lebat. Maka untuk penderesan karet itu sebaiknya jangan dilakukan pada kondisi batang karet masih basah seperti ini ya. Jadi ini kondisinya masih basah. Nah, ini jangan dilakukan penderesan dulu ya. Ini kita tunggu sampai pokok ini betul-betul kering. Kenapa harus kita tunggu sampai kering? Karena apabila kondisi pokok karet yang masih basah seperti ini kita deres ya, itu akan mengakibatkan pokok karet ini akan terkena penyakit ya, biasanya ini akan terjadi, pokok ini akan terjadi mati kulit ya. Walaupun dideres, yang namanya mati kulit, walaupun diiris, dideres, itu akan tidak mengeluarkan getah ya. Jadi kalau sudah mati kulit itu sudah cukup sulit juga untuk mengobatinya, walaupun mungkin bisa diberi obat. Nah, tapi ini kalau sudah mati kulit itu mungkin akan lama ya, akan lama untuk menjadi sembuh. Oleh karena itu pada saat kenapa mati kulit bisa terjadi, yaitu antara lain karena pada saat kondisi batang karet ini basah, nah itu disadap, nah itu akan mengakibatkan mati kulit ya, akan mengakibatkan mati kulit. Nah, ini karena tadi malam hujan ya, itu di rawa itu juga banjir ya, termasuk deras hujannya ya, itu jadi banjir. Nah, maka pagi hari ini untuk penyadapan mungkin nunggu sampai betul-betul kering, karena bisa mengakibatkan fatal. Di samping itu, walaupun misalnya kita tetap deres, nah itu akan getahnya itu juga mengalirnya tidak normal, bisa juga mungkin tidak masuk ke mangkok atau nyimpang, akhirnya akan mubazir atau akan losis. Oleh karena itu mungkin akan lebih baik buat teman-teman ya, buat teman-teman yang menderes karet, jangan sampai dilakukan pada saat kondisi batang karet basah ya. Jadi ini pengalaman buat teman-teman semua yang mungkin ada pengalaman lain buat teman-teman. Tapi kalau di sini sangat tidak diperbolehkan ya untuk penyadapan karet pada saat kulit batang karet itu dalam kondisi basah setelah hujan ya. Kita tunggu kering karena bisa mengakibatkan penyakit mati kulit antara lain begitu. Jadi mati kulit itu yang terjadi mungkin pada teman-teman ada banyak di kebun karet teman-teman ya, itu banyak yang terjadi mati kulit dideres tapi kondisi masih hidup ya, pohon karetnya masih hidup, tapi setelah dideres itu tidak mengeluarkan getah, itu yang namanya mati kulit. Nah, itu antara lain diakibatkan karena dalam kondisi basah tetap dideres, tetap diiris. Nah, itu bisa mengakibatkan pokok karet menjadi mati kulit itu. Nah, supaya kita lihat setelah hujan, nanti kita akan lihat di arealnya, di batang karetnya. Kalau masih
dalam keadaan basah itu sebaiknya tidak dilakukan penderesan, bahkan mungkin memang harus jangan dilakukan penderesan ya. Ini ya masih basah. Biasanya itu akan di talangnya ini menetes ya, masih dalam menetes. Nah, kalaupun sudah tidak menetes tapi kondisi batangnya ini masih basah. Nah, untuk mengetahui apakah sudah bisa dideres atau dalam kondisi kering itu seperti apa, nah bisa kita tempelkan tangan kita ya, kita tempelkan tangan kita. Kemudian kalau dalam kondisi di tangan itu sudah tidak basah, nah artinya itu sudah boleh dikatakan sudah kering, jadi sudah bisa dideres. Ya, jadi seperti ini setelah hujan ya, kondisinya masih basah. Nah, ini akan membahayakan pokok karet ini kalau kita deres ya. Jadi kita menunggu sampai kondisi batang karet ini betul-betul kering, betul kering, baru bisa kita sadap. Jadi kalau dalam kondisi basah seperti ini, itu akan mengakibatkan mati kulit ya. Mati kulit, nanti tidak akan keluar getah walaupun kita deres. Kelihatannya pohon karetnya kelihatan masih segar, masih hidup ya, tapi tidak mengeluarkan getah. Jadi itu mati kulit. Antara lain diakibatkan karena dalam kondisi basah seperti ini kita tetap deres. Nah, itu. Jadi mungkin ada pengalaman lain ya buat teman-teman yang menyadap karet, mungkin ada pengalaman lain mengenai mati kulit ini. Tapi setelah kami dan beberapa teman-teman kami ya mengamati bahwa kalau dalam kondisi basah ya, dalam kondisi pokok karet ini basah, itu bisa mengakibatkan pokok karet atau mati kulit ya, pokok karet menjadi mati kulit, kurang lebih begitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan atau untuk perhatian untuk teman-teman yang menyadap karet di mana saja ya. Nah, ini biasanya kalau dalam kondisi basah seperti ini, itu kalau tetap dideres itu akan mengakibatkan mati kulit ya. Nah, itu sangat merugikan kalau sudah mati kulit, kita deres seperti apa, dalam seperti apa, sampai terkena kayu pun tidak akan mengeluarkan getah. Nah, itu sangat disayangkan. Baiklah, demikian kami sampaikan sedikit pengetahuan yang mengenai penyakit mati kulit pada pokok karet yang disebabkan oleh karena penderesan pada saat kondisi pokok basah ya, setelah hujan ya. Jadi itu jangan sampai dilakukan karena bisa mengakibatkan penyakit mati kulit. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.